Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hijrana. I'm from PBI 34 2019. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Hardiana, yaitu nomor 4. Skill based syllabus. Keterampilan berbasis silabus. Keterampilan ini adalah suatu kemampuan yang harus dapat dilakukan oleh seseorang agar cukup kompeten dalam suatu bahasa. Dalam silabus ini, isi pengajaran bahasa melibatkan kumpulan keterampilan khusus yang mungkin berperan dalam menggunakan bahasa. Kurikulum ini digunakan untuk mengatur bahan-bahan di sekitar bahasa atau keterampilan akademis yang menurut mereka paling dibutuhkan pada siswa untuk dapat menggunakan dan terus mempelajari bahasa tersebut. Misalnya keterampilan menulis menggunakan bahasa Inggris, berbicara ataupun tesis dan lain semacamnya. Pada silabus ini dalam bahasa mempelajari menggunakan keterampilan untuk menunjang pembelajarannya. Number 5, struktur silabus of formal. Adalah silabus ini didasarkan pada asumsi. Yang pertama, bahasa adalah sistem atau struktur yang mencakup sekumpulan gramatikal yang jika dipelajari oleh seseorang, maka ia akan mampu menggunakan bahasa. Yang kedua, setiap makna memiliki struktur bahasa tertentu, sehingga dalam pembelajaran bahasa dibutuhkan penentuan bagi struktur yang dapat mentransfer berbagai makna yang memudahkan proses komunikasi. Bentuk atau struktur bahasa berkaitan dengan makna, sehingga dalam pengajaran bahasa ini menggunakan konteks struktural atau gramatikal bahasa. Keenam itu adalah silabus multidimensi. Melihat dari kenyataannya, yaitu multidimensi adalah suatu tidak hanya pada satu kepentingan saja, tetapi banyak kepentingan yang begitu kiranya saya gambarkan. Dalam silabus ini adalah sebuah silabus yang tidak berfokus pada satu orientasi saja, melainkan banyak orientasi yang ingin dicapai. Ketujuh itu adalah silabus berbasis tugas. Silabus berbasis tugas ini mendukung penggunaan tugas dan kegiatan untuk mendorong peserta didik menggunakan bahasa secara komunikatif untuk mencapai suatu tujuan. Ini menunjukkan bahwa berbicara dalam suatu bahasa adalah keterampilan terbaik yang disempurnakan melalui interaksi dan latihan. Poin yang penting adalah bahwa tugas harus relevan dengan kebutuhan bahasa dunia nyata bagi pelajar. Itu harus menjadi tugas yang bermakna untuk meningkatkan pembelajaran. Misalnya, tugas berbicara di depan kelas menggunakan bahasa Inggris dengan topik keakraban keluarga, tentang ibu, dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan nyata bagi peserta didik itu sendiri. Itu adalah silabus proses. Silabus jenis ini didukung oleh Brand tahun 1984, yang dimana kerangka kerja dapat disediakan di silabus konten yang dirancang sebelumnya, dapat dianalisis dan dievaluasi secara publik oleh kelompok kelas, atau silabus konten yang berkembang dapat dirancang. Ini mendukung kerangka untuk keputusan pada prosedur alternatif, kegiatan dan tugas untuk kelompok kelas. Ini secara eksplisit menghadiri pengajaran dan pembelajaran yang khususnya timbal balik yang mungkin antara materi pelajar, pembelajaran, dan kontribusi potensi dari kelas. Itu adalah silabus yang dipimpin oleh pelajar. Sebuah silabus yang melibatkan peserta didik dalam implementasi desain silabus karena mereka menginginkan keefektifan pembelajaran. Karena pada dasarnya, kemudian yang akan merasakan bagaimana isi pembelajaran dalam silabus tersebut adalah peserta didik itu sendiri. Kesadaran peserta didik terhadap kursus yang mereka pelajari membantu mereka meningkatkan minat dan motivasi mereka, disertai dengan efek positif dari pengembangan keterampilan yang dibutuhkan untuk pelajar, walaupun kemudian banyak menentang silabus ini karena dianggap tampak jauh jangkauannya. Radikal dan utopsi.
utopis karena akan rumit diikuti, karena ala silabus akan menjadi tanggung jawab sebagai besar siswa. Selain itu, tanpa didukung buku pelajaran dan tujuan dapat terjadi. Yang ke-11 itu adalah silabus berbasis konten. Silabus ini dimaksudkan untuk merancang jenis instruksi di mana tujuan pentingnya untuk mengajarkan informasi berkonten spesifik menggunakan bahasa yang juga dipelajari oleh peserta didik. Meskipun materi pelajaran yang utama adalah yang sangat penting bagi pembelajaran bahasa terjadi yang bersamaan dengan konten pembelajaran. Peserta didik pada saat yang sama, siswa bahasa dan belajar dari konten dan informasi apapun yang diajarkan. Silabus ini dapat dicontohkan dengan mengasumsikan kelas kimia, di mana kimia diajarkan dalam bahasa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Secara sederhana dapat kita gambarkan pada silabus ini mengkolaborasikan antara pengajaran bahasa dengan materi pelajaran dari peserta didik. Contoh kecilnya, selain dari kelas kimia yang juga belajar bahasa kimia, misalnya peserta didik mata pelajaran matematika pun dapat diajarkan bahasa yang berkaitan dengan matematika, karena mengingat apa yang menjadi tujuan dari silabus ini sendiri. Silabus proporsional adalah nilai esensial, tetapi penekanannya akan beralih ke elemen-elemen interaksional, praktis, dan fokusnya fleksibilitas. Urutan yang mendasar dapat didaur ulang bahasa, dan silabus ini terdiri dari elemen dengan tema yang memainkan bagian dari unit-unit, dan kemudian tema ini dipilih langsung oleh peserta didik. 12 itu adalah silabus nasional atau fungsional, bahwa kebutuhan siswa harus dieksplorasi dan dianalisis dengan berbagai jenis interaksi dan komunikasi yang dapat dilibatkan oleh pelajar. Dengan demikian, analisis kebutuhan merupakan kebutuhan pusat desain fungsional dan nasional. Analisis kebutuhan harus diperhitungkan untuk menetapkan tujuan yang diperlukan. Terlepas dari analisis kebutuhan yang memiliki fokus implisit pada pelajar, silabus jenis ini mengusulkan daftar baru yang terdiri dari gagasan dan fungsi yang menjadi fokus utama dalam silabus. Pada silabus ini, kepentingan berbahasa peserta didik harus dianalisis dan diterapkan dalam pembelajaran. Baiklah, sekian dari materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.